Pak Bambang Hadi Kunario STMT yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Bapak. Ya, selamat siang Mbak. Baik, kepada Bapak Bambang Hadi Kunario STMT dipersilahkan untuk materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selamat siang. Kebetulan ini saya sesi yang terakhir ya Mbak Jadi. Betul Bapak. Ya, oke. Recording in progress. Oke, kebetulan untuk materi yang terakhir ini pas setelah jam istirahat nih, jam makan siang. Mudah-mudahan nanti di sesi terakhir ini nanti Bapak Ibu semakin semangat ya karena habis istirahat. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya izin share materi dulu. Baik, Bapak Ibu, saya mewakili dari UPTTIK. Kalau di dalam orang awam itu menyebut UPTTIK itu adalah bagian IT. Ya, jadi kami adalah bagian IT dari Universitas PGRI Semarang. Bapak Ibu, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem apa nanti yang akan Bapak Ibu gunakan selama menjadi mahasiswa di Pascasarjana. Kemudian kami ada di gedung utama lantai 3. Jadi kalau Bapak Ibu itu ingin berkunjung ke tempat kami, seperti misal Bapak Ibu ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, baik itu secara dari online ya, secara online, maka Bapak Ibu bisa berkunjung ke tempat kami agar kami bisa membantu ya. Bapak Ibu bisa kami bantu, Bapak Ibu bisa dipandu oleh petugas-petugas yang ada di UPTTIK. Tentu ya di sini untuk kantor kami itu buka ya di jam kerja ya. Jadi kami ada atau standby itu di hari Senin sampai hari Jumat itu pukul 7:30 sampai dengan jam 7:30. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada sesuatu hal yang kira-kira nanti tidak bisa diselesaikan secara online ya maupun chat, nah Bapak Ibu nanti kami persilahkan untuk bisa berkunjung ke tempat kami. Kami ada di gedung utama, jadi samping dari berseberangan dengan gedung Pascasarjana, kami ada di lantai 3. Jadi kalau Bapak Ibu naik tangga, untuk tangga ke lantai 3 itu pas kami ada di sampingnya. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan lift, Bapak Ibu bisa keluar dari lift kemudian ke arah kiri dari lift. Nah, itu ruang kami. Ruang kami tidak begitu besar, tapi banyak dari software-software yang digunakan oleh Ubis ini yang sangat membantu untuk kelancaran perkuliahan. Baik Bapak Ibu, nah untuk software yang kita kembangkan, itu sebetulnya kita mengembangkan yang berkaitan dengan mahasiswa, antara lain adalah SIA, SIP, SPADA, dan SIKAP. Namun untuk Pascasarjana, ini hanya SIA dan SIP.
sikap itu untuk yang mahasiswa reguler. Karena ini berkaitan dengan poin keaktifan daripada mahasiswa-mahasiswa yang ada di UGRIS. Kalau di Pasca kan mungkin hanya SIA dan SP saja. Baik Bapak Ibu, dari sistem ini Bapak Ibu sebetulnya bisa membagi sistem ini berdasarkan kategorinya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berhubungan dengan administrasi, di hal-hal yang berhubungan dengan administrasi seperti misalkan pengambilan KRS, kemudian pendaftaran wisuda, kemudian Bapak Ibu melihat hasil studi. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan administrasi ini Bapak Ibu nanti bisa mengunjungi sistem informasi akademik atau disingkat dengan SIA. Nah, sedangkan kalau yang berhubungan dengan perkuliahan, jalannya perkuliahan, kemudian materi, mengunduh materi, upload tugas, melaksanakan UTS maupun UAS, Bapak Ibu bisa nanti menggunakan sistem yang kedua yaitu SIP atau SPADA. Nah, Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke dalam sistem SPADA, Bapak Ibu nanti akan dihadapkan dua sistem SPADA. Namun, untuk Bapak Ibu ini SPADA-nya, jadi SPADA itu ada dua, ya di dalam sistem SSO-nya nanti. Namun yang Bapak Ibu nanti akan gunakan ini adalah yang SPADA 2. Untuk SPADA 1 gimana? Untuk SPADA 1 itu untuk mahasiswa yang dulu ya, atau kelas Bapak Ibu. Nah, ini akan kita geser karena SPADA 2 itu sudah kita lakukan pembaharuan. Nah, sehingga diharapkan nanti lebih stabil dibandingkan SPADA 1. Sehingga nanti Bapak Ibu kami minta untuk penggunaan SPADA-nya adalah SPADA yang 2. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Untuk memasuki sistem tadi, di SIA maupun SIP atau SPADA, Bapak Ibu tidak perlu login berulang kali. Misalkan Bapak Ibu mau mengambil atau berhubungan dengan sistem yang ada hubungannya dengan administrasi, Bapak Ibu masuk ke SIA, kemudian mau melaksanakan perkuliahan, keluar lagi dari SIA, login lagi ke sistem berikutnya. Tidak perlu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk atau menggunakan sebuah sistem yang kita beri nama SIMEKAR. SIMEKAR ini adalah merupakan sistem single sign-on atau SSO dari semua sistem. Jadi Bapak Ibu hanya perlu menggunakan user dan password yang ada di SIMEKAR saja. Tidak perlu nanti keluar masuk sistem dengan memasukkan user password yang berbeda. Jadi cukup satu sistem melalui SIMEKAR, kemudian Bapak Ibu bisa menuju ke beberapa sistem yang ada di sana. Untuk masuk ke SIMEKAR tentu ada caranya. Caranya bagaimana? Yaitu Bapak Ibu nanti bisa menggunakan alamat SIMEKAR, jadi bisa ini diketikkan HTTPS, harus ada S-nya ya Bapak Ibu. HTTPS, kemudian simekar.ugris.ac.id. Namun Bapak Ibu juga bisa, untuk mudahnya Bapak Ibu bisa mengetikkan simekar.ugris.ac.id. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dalam sistem SIMEKAR. Nah, ini ada contohnya. Contohnya ini ada halaman dari SIMEKAR. Jadi kalau Bapak Ibu ketikkan simekar.ugris.ac.id, Bapak Ibu nanti akan masuk ke halaman login SIMEKAR. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk login ke dalam SSO ini, Bapak Ibu harus memasukkan username dan password. Nah, username Bapak Ibu sudah kita buat mudah.
Bapak Ibu cukup memasukkan NPM Bapak Ibu. Nah, saya kira semua sudah punya NPM. Gitu. Ada yang belum punya NPM. Nah, saya kira kalau belum punya ya nanti segera diurus. Tapi kalau yang sudah, Bapak Ibu nanti sudah memiliki user dari SSO-nya. Kemudian untuk password, Bapak Ibu bisa menggunakan password awal atau password default yang kita berikan, yaitu menggunakan tanggal, bulan, dan tahun lahir Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu masing-masing ya, bukan semua. Jadi gunakan untuk usernya adalah NPM, sedangkan kalau passwordnya gunakan tanggal, bulan, dan tahun lahir Bapak Ibu masing-masing. Nah, saya kira kalau NPM-nya berbeda, mungkin tanggal lahirnya sama juga bisa masuk. Jadi untuk formatnya ya Bapak Ibu, untuk formatnya nanti kalau misalkan tanggalnya tanggal di bawah angka 10, misalkan 7 ya 07 gitu ya. Jadi tanggalnya 07. Nah, kemudian kalau bulannya di bawah 10 misalkan 6 ya 06. Misalkan kemudian tahun lahirnya diisi 4 digit. Ya. Misalkan 2002 ya diketikkan 2002. Itu. Jadi kalau passwordnya ya misalkan 07 06 2002. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu bisa login. Nah, sekarang ada beberapa kasus Bapak Ibu. Kalau misalkan user passwordnya lupa. Nah, ini yang sering terjadi ya, dan sering dialami oleh mahasiswa. Nah, terutama untuk mahasiswa yang kerja. Nah, ini mungkin karena muatannya terlalu banyak muatan ya, sehingga user passwordnya lupa. Jadi kalau lupa bagaimana? Kalau lupa, Bapak Ibu sebetulnya sudah disiapkan untuk reset password secara mandiri. Jadi misalkan Bapak Ibu lupa password, tidak perlu datang ke kampus. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan reset password secara mandiri. Namun user dan password ini nanti akan dikirimkan notifikasinya itu melalui email yang sudah diberikan Bapak Ibu saat pendaftaran. Nah, ini. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran itu kan mengisi biodata. Ada emailnya. Emailnya nanti yang akan dijadikan kami untuk mengirimkan balasannya. Nah, terutama untuk pasca ini kemungkinan untuk pengisian biodata belum, atau banyak yang masih belum teratur. Mohon maaf ini, beda dengan yang reguler. Kalau reguler itu kan harus melalui proses PMB yang ada di website maupun PMB yang ada di kantor UGRIS. Jadi memang harus disuguhkan dan harus mengisi data pribadi, data pemasnya biodata, dan data seperti email, ya. Nanti yang akan digunakan untuk identitas tiap mahasiswa ini. Nah, tentu kalau emailnya tentu lebih teratur. Lalu bagaimana kalau dengan yang belum memasukkan email, ya, yang sudah valid tadi? Nah, Bapak Ibu bisa melalui kontak helpdesk. Nah, kalau Bapak Ibu masuk ke SIMKAR tadi, di situ ada simbol. Nah, ini ada simbol yang berwarna seperti telepon, seperti apa ya ini? Seperti icon WhatsApp, WA. Kemudian di situ ada Help Center. Nah, Bapak Ibu bisa klik saja Help Center. Kemudian Bapak Ibu akan bertemu dengan beberapa menu helpdesk tadi. Nah, untuk menu helpdesk ini tidak hanya mengenai reset password saja nih Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu bisa, kalau yang memiliki masalah mengenai keuangan, Bapak Ibu bisa melakukan komplain ke helpdesk keuangan. Kemudian kalau Bapak Ibu berkendala mengenai sistem SIMekar, SIA, Sepada, KHS, PPG, Bapak Ibu juga bisa mengajukan komplain ke helpdesk SIMekar, SIA, atau PPG. Nah, ini akan terhubung langsung dengan petugas yang ada di sana, terhubung langsung dengan petugas yang sudah ditunjuk untuk bisa membantu Bapak Ibu menangani masalahnya. Kemudian kalau yang berhubungan dengan hardware juga ada Bapak Ibu. Contoh misalkan Bapak Ibu di kampus, kemudian ada pembelajaran yang membutuhkan koneksi internet, atau mungkin terjadi koneksi internet yang putus, kok nggak stabil. Nah, sebetulnya Bapak Ibu juga bisa mengajukan komplain juga, yaitu ke helpdesk internet. Ini akan terhubung langsung ke teknisi dari perangkat jaringan internet. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kalau Bapak Ibu sudah masuk ke sistem SIMekar, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam sistem SIMekar, Bapak Ibu nanti akan bertemu dengan beberapa sistem yang siap dipakai. Jadi dalam SIMekar itu karena single sign on, Bapak Ibu masuk saja, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan beberapa dashboard sistem yang sudah dikembangkan di UBRIS yang digunakan untuk mahasiswa. Contoh misalkan di situ ada Sepada 2, tadi sudah saya sampaikan, Sepada ada 2, Sepada 1 dan Sepada 2. Untuk Sepada 1 ini mulai kita tinggalkan, jadi nanti Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa nanti kita harapkan bisa menggunakan Sepada 2. Nah, kemudian ada SIA. Nah, SIA ini untuk sistem administrasi tadi. Kemudian ada SIP. Nah, SIP dan Sepada ini adalah sistem yang digunakan untuk pembelajaran, baik pembelajaran online, presensi, unduh materi, pengumpulan tugas, pengumpulan ujian tengah semester maupun pengumpulan ujian akhir semester. Itu bisa dimasukkan di sini ke sistem Sepada 2 maupun ke SIP. Dari sini ada yang ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan bisa memberikan ke chat, silakan. Silakan dari sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke Sepada maupun SIA maupun SIP. Mudah-mudahan saya tidak berhasil meninabubukan, karena kalau siang ini kan biasanya tantangannya terlalu ayem, karena sudah makan, sudah sholat, jadi terlalu ayem, terus nanti terlena itu. Mudah-mudahan saya tidak berhasil meninabubukan Bapak Ibu semua. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Silakan, ada yang tanyakan? Ya, oke. Bagaimana mengisi KRS? Nanti akan saya sampaikan di sistem siapa? Oh, Bu Nila, maaf Bu Nila. Oke, nanti yang belum daftar ulang, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dulu dengan bagian tata usaha. Biar nanti diarahkan. Baik, saya lanjut dulu, nggih. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu sudah masuk ke dalam SIMekar, nah ini yang terbaru Bapak Ibu. Bapak Ibu itu nanti bisa melihat dashboard. Jadi sebelum masuk ke semua sistem tadi, itu Bapak Ibu akan disuguhkan dashboard. Dashboard pengumuman. Nah, contoh seperti kalau yang belum melakukan administrasi pembayaran, misalkan, nanti ada tagihannya. Nah, tiap mahasiswa kan berbeda-beda.
Kalau sudah bayar berarti nggak ada. Jadi kalau sudah bayar jangan berharap malah kok saya nggak ada tagihannya ya. Lu sudah bayar ya nggak perlu ya. Jadi berarti sudah bebas. Kemudian kalau misalkan saya sudah membayar, sudah dilakukan verifikasi, tapi kok saya input KRS belum bisa. Nah, berarti Bapak Ibu nanti bisa mengajukan komplain ke bagian keuangan. Kalau mau masuk sistem kok di situ ada keterangannya. Kalau saya belum membayar, padahal sudah membayar. Nah, nanti bisa konfirmasi dengan helpdesk bagian keuangan. Nah, biar nanti keuangan akan mengecek data Bapak Ibu. Mungkin karena dilakukan ada yang manual dan yang otomatis, nah, maka kemungkinan ada sedikit geseh, nah, sehingga perlu dilakukan penanganan secara manual. Nah, ini. Jadi semua tidak bisa otomatis murni gitu, tetap manual itu tetap dibutuhkan walaupun kecil. Kemudian ada informasi perkuliahan per semester. Nah, ini. Nah, kemudian juga ada pengumuman tentang PKKM, ISS. Nah, tapi ini tidak mutlak seperti ini, Bapak Ibu. Tidak seperti ini di dashboard Bapak Ibu semua. Nanti setiap orang akan berbeda-beda. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadi pada saat Bapak Ibu masuk ke Simekar, itu nanti ada dashboard pengumuman. Tapi tiap mahasiswa akan berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita awali dengan sistem yang berhubungan dengan administrasi mahasiswa atau SIA. Nah, Bapak Ibu, di dalam saat awal perkuliahan, Bapak Ibu tentu diminta untuk memasukkan KRS atau input KRS. Jadi Bapak Ibu nanti yang berhubungan dengan hal-hal seperti KRS, KHS, kemudian profil mahasiswa, kemudian pembayaran, jadwal ujian, kemudian daftar wisuda, itu ada di sistem yang ada hubungannya dengan administrasi, yaitu sistem informasi akademik atau disingkat dengan SIA. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti dari SSO itu Bapak Ibu tinggal pilih saja yang SIA. Jadi kalau saya kembalikan lagi, nah ini Bapak Ibu bisa ke SIA ini. Nah, ini diklik saja. Nah, kemudian di dalam SIA ini yang perlu pertama kali dilakukan Bapak Ibu adalah dengan melakukan atau memasukkan biodata Bapak Ibu, agar data Bapak Ibu itu segera bisa distorkan ke PDDikti. Jadi status Bapak Ibu sebagai mahasiswa di UGRIS itu sudah bisa terekam. Nah ini, jadi dilakukan edit biodata. Silakan Bapak Ibu segera nanti ya, saat acara ini selesai, Bapak Ibu coba. Nanti untuk materi akan saya upload Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa download lagi, kemudian Bapak Ibu nanti bisa mencoba. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat awal segera untuk memasukkan biodata Bapak Ibu. Dan tolong biodatanya adalah biodata yang valid. Contoh misalkan email, ya emailnya yang valid, yang sekarang dipakai. Terus kemudian alamat, ini alamatnya, ya alamatnya yang valid juga, jangan alamat yang tempat tinggal, jangan sekarang tinggalnya di kota lain misalkan. Jadi kalau bisa nanti ya memang harus bisa untuk memasukkan biodatanya atau biodata mahasiswa yang valid. Nah, karena kadang kita juga dari UGRIS itu untuk komunikasinya juga kadang-kadang memang kalau di reguler itu kan mahasiswa reguler kadang perlu kirimi surat itu ke rumah masing-masing. Jadi kalau alamatnya salah nanti ya suratnya kesasar.
Terus kemudian yang sering Bapak Ibu ini yang suka gonta-ganti HP. Nah, atau yang suka gonta-ganti nomor telepon. Ini masih ada enggak nih dari Bapak Ibu yang suka gonta-ganti nomor telepon? Nah, mungkin bisnisnya banyak. Ya, entah bisnis apa mungkin sering gonta-ganti nomor telepon. Terutama ini yang masih belum menikah ini biasanya suka gonta-ganti nomor telepon. Pacarnya ganti ya nanti ganti nomor telepon. Nah, ini. Jadi yang suka sering gonta-ganti nomor telepon ya harus sering update biodata, nih, edit biodata mahasiswa. Karena contoh misalkan kalau tadi kan kita kirimkan hasil studi mahasiswa ke rumah, nih. Sekarang itu mungkin sudah karena zamannya sudah zaman digital, kita tidak mengirimkan menggunakan pos, kita mengirimkan menggunakan file digital. Entah itu kita kirimkan melalui WA, atau kirimkan melalui email, atau mungkin kita kirimkan ke dalam aplikasi yang lain. Nah, kalau yang kemarin kita kirimkan lewat WA. Itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek. Sekarang IPK-nya berapa, kira-kira kemarin saya dapat apa. Nah, itu. Jadi tolong nanti setelah selesai, nanti silahkan nanti masuk ke edit biodata, segera dilengkapi, kemudian diisi data yang valid. Nah, kemudian untuk foto, ini biasanya untuk foto silahkan nanti diabaikan dulu. Foto itu nanti akan kita update saat mendekati wisuda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah mau wisuda, nanti pendaftaran wisuda itu baru kita minta foto yang jelas. Ini. Terus kemudian untuk KTM juga nih Bapak Ibu yang pasca segera diurus, mahasiswa harus punya KTM. Jangan sampai mahasiswa KTM-nya ditanya KTM-nya mana, wah belum dibuat ya. Itu padahal sudah semester 5 misalkan. Jadi KTM segera diurus. Nanti silakan untuk konsultasi dengan di bagian pendaftaran PMB. Kalau dulu mendaftarnya di mana, atau nanti bisa konsultasi dengan tata usaha, dengan Pak Wisnu. Nanti silakan, nanti apakah boleh perwakilan, apa bagaimana, nanti Pak Wisnu nanti akan mau menjelaskan. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mau memasukkan biodata, ini ada NIM, ada NIK, ini NIK nggak boleh salah gitu Bapak Ibu. NIM-nya juga yang belum punya NIM tadi yang bertanya belum punya NIM bagaimana. Nah, nanti silahkan segera diurus, NIM-nya. Paling tidak NIM-nya sudah tahu dulu, entah mungkin KTM-nya belum tahu, paling. Tapi segera diurus KTM-nya. Jadi NIM harus minimal sudah tahu dulu. Nah, kemudian NIK harus sesuai dengan KTP. Jadi jangan sampai NIK-nya itu Bapak Ibu keliru. Karena nanti keliru ya nanti datanya semua keliru. Karena sekarang kan sistemnya terintegrasi. Kemudian NISN itu karena mungkin Bapak Ibu bisa diisi dengan pada saat masih S1. Kalau belum ada ya nanti bisa di strip dulu. Yang penting nanti segera dilengkapi semua biodatanya. Nama lengkap, namanya jangan disingkat-singkat ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan namanya panjang ya ditulis saja panjang. Kalau namanya pendek ya jangan ditambahi. Ini kan tidak mengurus paspor ya. Kalau paspor itu namanya harus minimal ada 3 kata. Nah kalau kurang dari 3 kata nanti harus diisi nama orang tuanya. Tapi ini kalau namanya pendek ya diisi pendek saja. Nggak usah ditambah-tambahi. Nah ini. Kemudian tanggal lahir. Nah ini saya kira masih ingat semua ya tanggal lahirnya ya. Tapi kalau tanggal lahir, tanggal perkawinan mungkin ya itu yang kalau bapak-bapak ini ya terutama ya yang sering lupa ini. Kalau ibu-ibu biasanya tanggal perkawinan itu selalu ingat nih. Nah ini untuk tanggal lahir, kemudian alat transportasinya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu pakai motor ya diisi saja.
Nah, kemudian ini adalah contoh ya Bapak Ibu. Sebetulnya nanti banyak sekali untuk isian-isian yang harus Bapak Ibu isi. Ada form-form yang nanti harus Bapak Ibu isi. Ini hanya contoh saja. Kalau saya jelaskan di sini semua nanti nggak selesai, nanti sampai sore. Nah, Bapak Ibu, untuk pengisian KRS nanti diusahakan pengisian KRS-nya mandiri. Jadi jangan sampai nanti nitip temannya. Kadang-kadang ada yang udahlah isilah, pokoknya KRS-nya sama kayak kamu. Nah, karena apa Bapak Ibu? Karena ini berhubungan dengan kelas. Nah, mungkin pas temannya mengisi, kelasnya masih cukup. Tapi pada saat mengisikan panjenengan, nah, kelasnya sudah nggak cukup, harusnya harus ganti kelas. Nah, ini yang sering masalah-masalah yang sering terjadi. Jadi Bapak Ibu nanti ya kalau bisa diisi sendiri. Nanti udah online gitu, jadi bisa diisi di rumah masing-masing. Nah, kalau nggak bisa ngisi ya dicek dulu kuotanya ada enggak. Jangan-jangan Pak saya tuh nggak bisa ngisi-ngisi ya Pak. Enggak saya masuk login muter-muter terus ternyata kuotanya habis. Nah ini jadi dicek dulu kuotanya sudah ada. Tapi kok masih muter-muter terus. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mengajukan komplain tadi ke helpdesk. Bisa juga trafficnya sudah penuh atau kelasnya sudah ditutup. Nah ini. Jadi untuk jadwal pengisian KRS itu nanti ada batasnya. Jadi tidak jadwal pengisian KRS itu terus dibuka terus sampai satu semester ya enggak gitu. Jadi jadwal pengisian KRS itu nanti akan ada batasnya, ada jadwalnya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti melebihi dari jadwal. Walaupun nanti ada istilahnya backdoor gitu. Nah, alternatif kalau misalkan nanti sampai kelewat jadwal pengisian KRS-nya gitu. Tapi diusahakan harus sesuai dengan jadwal. Ibaratnya kalau sesuai dengan jadwal tuh kita dapat penuh ya Bapak Ibu. Apa yang kita harapkan bisa dapat. Tapi kalau sampai backdoor kan kita dapatnya sisa-sisa. Ibaratnya kalau dapat makanan sisa tuh kan nggak enak gitu. Nah, kita kalau nyumbang kok kita di akhir-akhir, nah, semua makanan sudah habis, tinggal sisa itu kan nggak enak. Gitu. Jadi kan enak yang datang awal. Dan biasanya kalau yang awal itu sistemnya juga masih lancar. Beda dengan kalau yang di akhir-akhir. Nah ini Bapak Ibu, untuk alur dari pengisian KRS maupun remedi, ini ada alurnya, yaitu yang pertama harus membayar angsurannya. Jadi administrasi pembayaran, administrasi keuangan sudah clear dulu. Nah kemudian mengisi KRS online-nya. Mengisi KRS online. Kalau sekarang harus online, tidak seperti zaman dulu KRS-nya masih manual, ya masih menggunakan form-form, terus kemudian mahasiswa harus datang. Nah, sekarang sudah dibuat menggunakan digital, ya sudah bisa dilakukan secara otomatis di rumah menggunakan jaringan internet yang ada. Kemudian kalau setelah KRS diisi, nah ini harus dilakukan perwalian dulu, tidak bisa langsung dicetak atau KRS tersebut langsung aktif. Ya. Jadi harus dilakukan perwalian. Yang melakukan perwalian siapa Bapak Ibu? Dosen wali. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu berkomunikasi dengan dosen walinya. Siapa tahu dosen walinya sibuk. Ya. Atau mungkin dosen walinya kelupaan. Karena manusia itu kan penuh dengan lupa. Ya. Jadi manusia itu memiliki lupa. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang aktif untuk mengingatkan. Nah, nih, Pak, saya sudah mengisi KRS, tapi kok sampai sekarang belum diverifikasi. Nah, tuh nanti dosennya biar memverifikasi, karena verifikasinya juga bisa dilakukan secara online dimanapun asal terhubung dengan jaringan internet. Nah, kemudian kalau sudah diverifikasi, Bapak Ibu baru bisa mencetak KRS-nya. Nah, ini baik dicetak menggunakan cetakan printer maupun dicetak dalam bentuk file PDF. Jadi ada buktinya, Bapak Ibu mengambil KRS-nya tuh ini saja ini.
Ya, ini dan kelasnya ini, jadwalnya ini. Nah, ini dosennya ini. Tuh. Ini juga ada berlaku juga untuk yang remedi. Nah, kemudian kalau sampai di luar jadwal pengisian KRS bagaimana? Nah, tadi sempat saya singgung, ya. Kalau sampai di luar jadwal, ya kita masih tetap kita kasih kesempatan. Nah, itu direvisi, jadwal revisi KRS, atau nanti bisa diinputkan oleh bagian tata usaha Bapak Ibu masing-masing. Di prodi masing-masing, ya. Jadi nanti diinputkan melalui tata usaha, namun harus persetujuan oleh atau disetujui oleh Kaprodi. Nah, kalau nggak disetujui Kaprodi, ya nanti tidak bisa diinputkan oleh TU, TU-nya nggak mau. Nah, jadi harus di ACC oleh Prodi dulu. Nah, ini jadi lebih susah ya Bapak Ibu, ya, kalau kita menggunakan ibaratnya jalur alternatif, ya, agak ribet sedikit, sehingga diharapkan nanti harus pengisian KRS itu di dalam jadwalnya. Untuk pasca kemungkinan juga pengisiannya juga nanti akan terjadwal, ya, tiap-tiap prodi. Jadi tolong nanti diperhatikan pada saat jadwal pengisian KRS Bapak Ibu harus aktif. Kapan saat mengisi? Ini kira-kira kok saya sudah libur terlalu lama ya. Kapan ini jadwal pengisian KRS-nya? Nah, biasanya kalau libur itu ya memang santai, benar-benar santai. Ya. Jadi sampai kadang-kadang KRS-an aja sampai lupa. Ya ini. Tuh, karena saking enaknya ya. Libur santai. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kelewat. Gitu. Nah, ini untuk yang remedi sama. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan melihat teknik untuk isi KRS. Nah, Bapak Ibu nanti di SIA itu selain diedit biodata tadi, ada isi KRS reguler. Nah, pengisian KRS reguler. Nah, untuk pengisian KRS reguler, diklik aja menunya, kemudian akan, nah ini Bapak Ibu, diklik aja menunya, kalau yang nggak ada masalah, langsung masuk. Nah, namun kalau bila yang ada masalah, seperti tadi, lupa membayar, ya, atau administrasi keuangannya belum selesai, atau mungkin mahasiswa tersebut berada pada, kalau di reguler itu ada masa tenggang, Bapak Ibu. Jadi seharusnya dia itu sudah lulus, ya, di taraf-taraf dia itu dijadwalkan idealnya dia sudah tidak mengambil KRS, dia masih mengambil KRS. Nah itu maka walaupun membayar dari pihak keuangan harus melakukan aktivasi karena ini dipakai untuk pengontrolan. Jadi status mahasiswanya ini gimana? Jangan sampai mahasiswa ini menghilang, ya, menguap, ibaratnya tidak tahu statusnya dia itu masih aktif atau di kos saja atau dia itu malah pulang kampung, ya, atau entah kemana. Nah, jadi untuk pengontrolan kami mahasiswa itu masih aktif enggak. Nah, maka dari keuangan harus melakukan aktivasi. Nah, begitu pula untuk yang pasca saya kira juga sama, ya. Jadi kalau yang ada hubungannya dengan masalah di keuangan, ya, pembayaran terutama, kemudian yang dia statusnya mungkin sudah mahasiswa yang lama, nah ini biasanya akan muncul seperti ini. Jadi ini juga merupakan peringatan agar mahasiswa itu berarti kalau orang Jawa ya cancut tali wondo ndang lulus gitu. Ya harus bersemangat, semangat untuk segera lulus. Nah ini jadi nanti muncul kalau seperti ini nanti diikuti saja keterangan itu apa. Ya, kalau harus aktivasi ke administrasi keuangan ya segera menghubungi keuangan. Ya. Kalau ada yang keterangan lain, ya, contohnya seperti ini mahasiswa ini harus segera
lapor diri. Nah, ini ya juga harus nanti segera lapor ke bagian ke Kaprodi atau ke bagian keuangan atau ke tata usaha. Nah, jadi nanti ada keterangan kalau misalkan mahasiswa tersebut ada kendala atau ada masalah. Nah, ini Bapak Ibu untuk mahasiswa yang bermasalah, ya. Ini kemudian ada informasi, ya. Ada informasi, ini masa studi Anda berakhir pada tanggal 31 Agustus 2020. Nah, kemudian tagihan pembayaran belum diupload di bagian keuangan. Nah, ini jadi kalau yang ini disampaikan dia harus segera menyelesaikan studi, ya. Tapi kalau di bawah ini kemudian kemungkinan mahasiswanya sudah membayar tapi dari keuangan belum melakukan verifikasi. Nah, ini. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk pengisian KRS tadi ditanya, nah, bagaimana cara mengisi KRS? Nah, Bapak Ibu setelah masuk ke KRS tadi, ya, input KRS, kalau tidak ada kendala, Bapak Ibu nanti bisa memilih ambil. Nah, jadi ini adalah mata kuliah yang ditawarkan yang paling bawah itu. Jadi yang atas ini, kolom yang atas ini sebenarnya kalau belum diambil itu kosong. Belum ada tulisannya seperti ini. Nah, hanya tulisan yang ada di bawah ini. Kolom yang ada di bawah ini. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal pilih menu ambil saja. Ambil. Tapi jangan hanya ambil saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mengecek dulu kira-kira harinya, kemudian jamnya itu Bapak Ibu bisa apa enggak. Terus yang mata kuliah yang ditawarkan oleh prodi itu terutama yang diambil dulu. Misalkan Bapak Ibu ini semester 1 ambil semester 3. Nah, kan enggak ditawarkan. Jadi ambil yang ditawarkan prodi dulu. Ya, kemudian Bapak Ibu lihat hari dan jamnya. Kalau kelasnya kan nanti menyesuaikan. Jadi harinya, karena Bapak Ibu bertabrakan dengan mata kuliah lain apa tidak, ya, atau bertabrakan dengan jam kerja apa tidak. Nah, ini Bapak Ibu yang lebih tahu, ya, nanti jadi hari dan jam harus diperhatikan. Ini bisa dilihat di ruang atau waktu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kelas saya kira enggak seperti mahasiswa S1 ya Bapak Ibu. Lihat temennya, saya kamu kelasnya apa? Kamu kelasnya 1A, aku tak ikut 1A. Saya kira kalau pasca ya nggak perlu ya Pak Ibu ya. Yang kan sudah lebih matang baratnya ya. Jadi dari segi mental juga lebih matang dibandingkan yang mahasiswa S1. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu tinggal ambil saja. Nanti akan muncul di kolom atasnya. Nah, kalau misalkan nanti bertabrakan dengan jadwal lain atau mata kuliah tersebut tidak jadi diambil, Bapak Ibu bisa ke batal, ya, menu batal. Nanti bisa diklik saja menu batal. Dari sini ada yang tanyakan? Oh, ini dari chat ya, ini dari chat. Nah. Kali ini cukup banyak Bapak yang bertanya melalui room chat. Oh iya, ini saya mulai dari mana ya? Ini tadi yang sudah saya jawab ya. Ini pertanyaannya sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang melalui materi, tapi mungkin masih ada kebingungan di antara Bapak Ibu mahasiswa ini, Pak. Seperti mencari NISN itu di mana ya Pak? Iya. Kalau Bapak Ibu sudah meninggal, yang perlu diisi apa saja, seperti itu Pak. Oh iya, okay. Mungkin ini semua pertanyaan nanti tidak saya jawab semua, ya. Nanti saya ambil beberapa saja, yang kira-kira nanti. Atau dipilihkan, Mbak, dipilihkan saja, saya dibantu untuk dipilihkan kira-kira yang double ya berarti kan nggak usah, nanti saya dipilihkan saja. Nanti di akhir sesi saja, nanti.
Betul Bapak. Nggih. Di akhir sesi aja biar nanti kita juga lebih, kalau banyak materi yang Bapak Ibu serapkan nanti pertanyaan juga lebih kompleks. Baik, untuk pertanyaan mungkin di akhir sesi aja nih. Nanti saya bisa dipilihkan ya Mbak ya. Siap Pak. Dipilihkan. Terima kasih Mbak. Baik Bapak Ibu, untuk materi saya lanjutkan dulu nggih. Nah, ini kita sampai ke isi KRS. Oke. Kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau KRS-nya tadi sudah diverifikasi oleh dosen wali, ya, itu nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke menu jadwal kuliah, Bapak Ibu nanti di kolom status verifikasi itu nanti tidak muncul seperti ini, belum diverifikasi. Kalau belum diverifikasi tadi, nggih, Bapak Ibu bisa menghubungi dosen wali untuk melakukan verifikasi. Verifikasi itu ibaratnya persetujuan, Bapak Ibu. Jadi dosen wali nanti akan mengecek kira-kira Bapak Ibu itu mengambil mata kuliahnya ini sudah layak belum. Nah ini kalau sudah disetujui dosen wali ya nanti Bapak Ibu sudah bisa melakukan perkuliahannya. Jadi nanti kalau belum diverifikasi muncul seperti ini, keterangan belum diverifikasi. Kalau sudah nanti Bapak Ibu sudah muncul statusnya sudah diverifikasi. Kemudian bisa dicetak jadwal kuliahnya. Nah ini Bapak Ibu. Nanti bisa mencetak jadwal kuliah. Ini kebetulan ada contohnya. Ya. Ini dia mengambil etika profesi dan konseling. Nah ini. Kemudian dosen pengampunya siapa? Ada Pak Supardi dan Budian. Nah ini. Kemudian harinya hari Selasa dan Rabu. Nah, ruangnya Bapak Ibu bisa dilihat, jadi jangan sampai nanti salah ruang. Oke. Nanti ruangnya kelas lain dimasuki. Nah, soalnya ada kasus terkini sudah ada juga ya Bapak Ibu. Mahasiswanya masuk, duduk, kuliahannya sudah berjalan, dia bingung, lah kok saya kok kuliah di sini? Kok saya bukan mengambil mata kuliah ini, kelihatannya enggak mata kuliah ini yang saya ambil. Nah, ini ternyata dia tidak melihat ruangnya. Walaupun kadang ruang itu berubah nih, atau tidak menepati ruang itu. Biasanya nanti dosen akan melakukan konfirmasi atau komtingnya nanti akan mengumumkan. Nah ini. Jadi yang perlu dilihat kalau sudah bisa mencetak jadwal, hari, jam, ruang. Nah, ini harus diperhatikan. Oke, nanti untuk cetak, nanti ada menu cetak KRS, nah, maupun cetak KHS. Kalau Bapak Ibu yang nanti sudah melalui perkuliahannya sampai melaksanakan UTS, nanti bisa cetak KHS. Nah, namun kalau Bapak Ibu baru mulai perkuliahan, Bapak Ibu bisa memilih cetak KRS untuk bisa melihat jadwalnya tadi. Jadi patokan jadwal itu ada di SIA ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai mencari jadwal itu ada di SIP atau Sispada. Karena itu untuk perkuliahannya, ya, untuk melaksanakan perkuliahannya. Sedangkan kalau jadwal itu masuk ke dalam administrasi. Bapak Ibu bisa mencetaknya melalui SIA. Di SIA kemudian cetak KRS. Nah ini kalau nanti ada muncul seperti ini Bapak Ibu, mahasiswa tersebut belum mengisi KRS semester ini, atau jika sudah mengisi silahkan hubungi dosen wali. Nah ini kemungkinan dosen wali belum memverifikasi. Nah tapi kita mau cetak KRS-nya, belum diverifikasi, atau KRS-nya belum diambil sama sekali. Nah mungkin ada yang memperkirakan nanti kan langsung terisinya. Tidak ya Bapak Ibu. Jadi sudah harus mengisi mandiri. Jadi Bapak Ibu harus mengisi, kemudian diverifikasi, nanti baru bisa cetak. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti KRS-nya masih kosong. Atau input KRS-nya masih kosong. Atau Bapak Ibu belum ada data yang diinputkan. Nah,
Nah, ini contoh hasil cetak KRS tadi, Bapak Ibu, nanti muncul seperti ini. Ya. Muncul bukti KRS yang diinputkan Bapak Ibu. Ini disimpan sebagai bukti pengambilan KRS. Kalau perlu Bapak Ibu punya folder ya, S2, UGRIS, semester 1, semester 2, semester 3, datanya dimasukkan situ semua. Nah, ini nanti semester 1 ditulisi administrasi, semester 1 nanti materi. Nah, ada folder-folder masing-masing. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau mencari dokumennya nanti Bapak Ibu gampang. Jangan download semua di-download, dimasukkan ke folder download semua, nanti pas nyari bingung. Karena isinya itu ada lagu, ada film, ada kerjaan, ada perkuliahan, ada tugas, bingung nanti. Jadi kalau bisa mulai sekarang ditata administrasinya. Karena sekarang sudah sistem digital semua, maka ya ditata untuk pembuatan ruang digitalnya. Jadi ditata untuk administrasi, jangan sampai lupa. Saya dulu juga sama Bapak Ibu. Itu jadi harus punya tekniknya, punya siasat untuk lebih teratur. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, jangan sampai password itu disebarkan ke orang lain, diberitahukan, passwordmu pokoknya ini, nanti kamu masuk tolong inputkan ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, password ya kalau bisa dijaga atau diberikan sama orang yang lebih dipercaya. Nah, ini. Nah, ini kemudian gunakan password yang kalau tadi kan ada password default ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa nanti merubah password, bisa nanti ada menunya di sana. Misalkan nanti ada dipilih menu rubah password. Namun kalau bisa ya dicatat, jangan sampai menggunakan password yang susah, tapi pas saat input lagi kesulitan. Password yang Bapak Ibu gunakan kalau bisa yang susah diingat orang lain tapi mudah diingat diri sendiri ya ini. Ini apa itu Bapak Ibu contoh. Nah, ini terutama yang masih belum berpasangan ini ya Bapak Ibu. Ini mudah sekali membuat password itu. Passwordnya apa? Nama pacarnya. Nah, nama pacarnya kan susah diingat orang lain. Siapa yang tahu itu pacarnya sama ini kan belum tentu tahu ya Bapak Ibu. Kalau yang keluarga ya kalau nggak suaminya ya nama anaknya ya. Yang atau nama tanggal lahir anaknya atau tanggal perkawinan, nah, itu kan susah diingat orang lain. Nah, namun mudah kita ingat. Nah, ini terutama yang bapak-bapak ini ya, bapak-bapak ini harus mulai mengingat tanggal perkawinan ini. Ya. Karena itu bisa jadi password yang jitu ya. Tuh, jadi jangan hanya diserahkan ke ibunya saja. Ya sedikit-sedikit romantis lah nanti. Pada saat tanggal perkawinan tahu ini tanggal perkawinan saya ini. Nanti istrinya dijak kemana gitu. Tapi anaknya juga harus ikut ya, jangan istrinya saja. Ya Bapak Ibu itu untuk password ya, jadi tolong dijaga untuk kerahasiaan password. Oke, saya lanjut. Nah, ini tadi kalau Bapak Ibu kendala lupa password, kemudian kalau cuti kuliah Bapak Ibu nanti harus lapor dengan bagian keuangan. Ya. Kenapa harus lapor? Karena kemungkinan ada sistem pembayaran, hitungan sistem pembayarannya yang mungkin berbeda. Saya kurang tahu kalau pasca. Tapi diusahakan ya jangan cuti kuliah lah, biar kuliahnya tetap cepat selesai. Karena kalau sekarang itu kan cuti kuliah juga dihitung, semesternya juga dihitung. Kalau zaman dulu kan bisa molor nih, bisa mengundur. Nah ini, tapi kalau sekarang cuti kuliah ya tetap dihitung. Jadi misalkan Bapak Ibu harus lulus 2 tahun ya harus 2 tahun itu. Walaupun cuti kuliah di tengah-tengah semesternya tetap dihitung. Itu gitu. Nah, ini tadi hal yang mengenai tentang administrasi. Nah, ini sekarang kita membahas hal yang berhubungan dengan
sistem yang ada hubungannya untuk melakukan perkuliahan. Nah, jadi tadi ada dua, ya, SIP atau SPADA. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu. SIP maupun SPADA ini juga mendukung perkuliahan daring. Nah, jadi memang sebelum pandemi kita sudah menyiapkan, UPTTK sudah menyiapkan untuk membuat sistem yang bisa dilakukan secara daring. Nah, untuk di SIP maupun SPADA itu ada nanti Bapak Ibu dosen nanti akan mengupload RPS. Nah, terutama yang di SIP ini lebih enak lagi kalau RPS di SIP ini. Oke. RPS, kemudian presensi. Nah, ini di SIP ini lebih enak. Oke, jadi untuk Bapak Ibu dosen itu SIP ini lebih enak kalau digunakan untuk upload RPS dan presensi. Upload materi perkuliahan, tugas perkuliahan, dan ujian online. Ini lebih enak di SIP. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat RPS-nya, tiap mata kuliahnya itu apa saja yang nanti akan dipelajari oleh Bapak Ibu. Kemudian saat login, nah biasanya kalau dosen itu kan manggil satu-satu, ya. Tapi kalau di SIP itu bisa otomatis. Siapa yang login ke SIP, otomatis dia terekam. Walaupun bisa melakukan presensi secara manual. Nah, kan bisa juga itu. Bapak Ibu diminta untuk login daring, ya, melalui SIP. Kalau SIP kita menggunakan Jitsi, ya. Jitsi itu nanti otomatis dia akan siapa yang login ke Jitsi itu terekam. Nah, namun kan biasanya juga ada mahasiswa yang setelah masuk terus orangnya kemana, ya mungkin ditinggal makan, apa ditinggal kemana aktivitas yang lain, yang penting HP-nya on kan, kayak gitu. Nah, ini ada kadang-kadang Bapak Ibu dosen juga nggak kalah akal, ya biasanya ya dipanggil sampai 2 atau 3 kali kok nggak nyaut, ya di alfa. Nah, ini biasanya gitu. Ini bisa. Kemudian Bapak Ibu dosen juga biasanya atau disediakan, ya, ruang untuk upload materi perkuliahan. Nah, ini nanti Bapak Ibu mahasiswa bisa mendownload materinya di SIP ini maupun SPADA. Ya, jadi tinggal download materi yang saat itu dilakukan atau dijelaskan oleh Bapak Ibu dosen. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu dosen juga bisa membuat ruang untuk upload tugas kuliah. Ingat, di SIP itu nanti Bapak Ibu untuk tugas perkuliahan itu dijamin oleh mesin. Jadi Bapak Ibu nanti harus bisa mengerjakan dan mengupload tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka mesin akan tertutup secara otomatis. Nah, nanti tergantung dosennya mau menerima apa enggak. Nah, ini. Jadi nanti tolong diperhatikan untuk SIP dan SPADA. Pak, kok tambah susah toh, Pak? Ya namanya kuliah ya harus susah ya. Kalau nggak susah ya nanti ya nggak ada perjuangannya, kesannya nggak ada. Jadi kalau pengen maju ya memang harus bersusah payah, ya, Bapak Ibu. Ingat, kita pernah mendengar cerita Thomas Alva Edison itu menemukan bola lampu setelah ke 999 kali kegagalannya. Nah, jadi dia tidak menyerah terus. Sama dengan Bapak Ibu, ya harus mau bersusah payah untuk bisa menggapai keberhasilan cita-cita Bapak Ibu lulus menjadi S2. Nah, kemudian ujian online juga sama, nanti dijamin oleh waktu. Nah, ini. Kemudian jangan lupa setelah akhir semester Bapak Ibu harus melakukan umpan balik mahasiswa agar KHS-nya bisa keluar. Nah, di SIP ini Bapak Ibu harus melakukan umpan balik. Umpan balik kira-kira yang perlu ditingkatkan oleh dosen itu apa, materinya bagaimana, penyajiannya bagaimana. Silahkan dilakukan umpan balik. Kalau bagus semua Pak, dosennya pokoknya top-topan nih Pak. Dosennya pokoknya, wah saya menjadi dosen favorit saya. Nah,
ya silakan diisi yang baik. Yang penting harus diisi. Ya. Kalau dosennya cantik Pak, saya terkesima terus ya diisi aja. Tapi ya jangan cantik ya, ditingkatkan apa gimana. Nah ini. Oke, ini untuk SIP sekarang sudah tidak berlaku nggih. Ini kita skip dulu. Dulu pakai ini yang lama. Nah ini Bapak Ibu, untuk SIP ya maupun sepada itu nanti ada komting. Nah komting itu nanti yang ditunjuk di kelas, di mana nanti tugas komting adalah memberikan umpan balik saat perkuliahan dilaksanakan, selesai dilaksanakan. Nah pada saat satu sesi, kemudian kira-kira bagaimana untuk perkuliahannya? Ada kendala apa tidak? Ya, ada yang kurang apa tidak? Itu nanti ini adalah tugas komting. Nah ini. Komting akan diberikan password, user dan password yang komting, user password komting. Ya. Jadi nanti kalau misalkan komting ini lupa user passwordnya, nanti minta di resetnya ke dosennya, tidak ke UPTTIK, tidak ke helpdesk. Ya. Jadi nanti minta di resetkan oleh dosen pengapunya. Nah ini sebagai umpan balik ini sebagai tolak ukur dari dosennya nih Bapak Ibu. Jadi kira-kira tadi yang saya terangkan kira-kira ada yang masih belum dipahami mahasiswa apa kira-kira sudah bagus. Nah, atau ada yang perlu ditingkatkan. Nah, ini adalah tugas komting. Nah, ini Bapak Ibu untuk halaman SIP tadi nih. Halaman SIP itu seperti ini bentuknya. Ini ada RPS yang atas itu nih. Ini kan kalau reservasi kelas luring ya, kalau dulu kan masih ada daring dan luring atau sistem, kalau kita mengatakan sistem blended ya. Itu ada daring dan luring, jadi dosen akan tahu kira-kira yang minta luring itu berapa orang, perlu nggak nanti luring, karena dulu masih masa pandemi nih, gawat-gawatnya pandemi, jadi kita juga harus hati-hati. Nah, tapi mengikuti permintaan masyarakat, katanya kalau luring itu lebih bagus dibandingkan daring, nah, maka kita sediakan menunya. Kemudian RPS-nya nanti, ya, RPS itu yang kira-kira apa yang dipelajari saat perkuliahan. Nah, kemudian ada jurnal perkuliahan atau rekaman perkuliahan mahasiswa tadi yang saya terangkan. Ya. Ini yang diisi oleh komtingnya. Nah ini sebenarnya ini tampilan dari dosen Bapak Ibu. Ya, ini bukan tampilan di mahasiswa, ini adalah tampilan dosen sehingga komplit ini. Nah, ini untuk video conference. Ya, video conference itu kalau nanti pembelajaran melalui daring. Nah, ini nanti biasanya linknya akan dikirimkan ke mahasiswa. Nah, sedangkan yang paling bawah itu ada umpan balik. Nah, umpan balik itu nanti pada saat Bapak Ibu selesai melakukan perkuliahan, nah ini ada umpan balik untuk ditujukan ke dosen pengapunya. Jangan takut Bapak Ibu, untuk umpan balik tidak dimunculkan siapa yang memberikan komentar. Ya, jadi nama Bapak Ibu, username, nama, NPM akan kita tutup. Jadi kita hanya memunculkan pendapatnya saja. Nah, untuk kita kirimkan ke dosen pengapunya. Nah, ini contoh dari RPS Bapak Ibu, nih nanti yang di Bapak Ibu pelajari itu apa saja. Ini ada beberapa contoh dari RPS. Nah, jadi bisa dilihat pertemuan pertama itu akan kita pelajari apa. Nah, ini kelihatan. Nanti kedua apa, itu kelihatan semua. Nah, ini untuk presensi Bapak Ibu. Presensi ini yang tampil di dosen itu seperti ini. Nah, jadi dosen bisa melakukan secara otomatis maupun melakukan secara manual. Nah, ini. Jadi kalau misalkan, oh ini sudah dipanggil 2 kali kok tidak respon, ya udah saya beri alfa saja. Nah, itu bisa. Dosennya akan memberikan presensi secara manual. Walaupun sebetulnya pertama sudah terekam, ya, terekam
sudah masuk ke sistem terbaca, dia masuk. Nah, tapi dosen melakukan pengecekan secara manual. Nah, kalau pembelajaran secara luring gimana Pak? Ya sama saja bisa. Ya, jadi dosen nanti bisa melakukan presensi di SIP ini bisa. Tidak perlu membawa buku presensi, ya. Tapi bisa aja tinggal dibuka saja, kemudian melakukan presensi secara manual di SIP. Nah, ini untuk materi Bapak Ibu. Ini ada materi yang nanti diupload oleh Bapak Ibu dosen. Nah, ini tampilan dari dosennya. Nanti ada kelompok materinya, mengajar apa, kemudian materi pada pertemuan pertama, kedua, ketiga itu apa saja. Nanti diupload oleh dosennya. Nanti kalau tampilan di mahasiswa nanti bisa unduh saja, unduh materi itu. Kemudian tinggal milih sesi keberapa untuk materi. Oke. Nah, ini untuk tugas perkuliahan. Ini nanti ada tugas 1, 2, 3 tergantung dari kesepakatan pada saat kontrak perkuliahan. Berapa tugas nanti dan begitu pula untuk UAS dan UTS nanti juga sama. Nanti ada waktunya. Contoh situ maksimum limitnya nanti kapan dikumpulkan maksimal. Nah, jadi jangan sampai melebihi dari waktu yang ditentukan. Nah, ini adalah ujian online, bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti akan muncul, nanti tinggal dipilih saja Bapak Ibu, ya, dipilih nanti pada ujiannya itu tentang apa saja, ini dilakukan ujian keberapa, ini tinggal dipilih saja, nanti Bapak Ibu akan otomatis masuk, akan tampil soalnya. Bisa soal yang dilakukan atau dikerjakan seperti pada saat CBT saat ujian nasional, atau mungkin ditampilkan dalam bentuk file. Dan nanti diunduh, kemudian dikerjakan, kemudian diupload lagi. Nah, ini bisa. Nah, ini tampilan dari umpan balik yang dilihat oleh Bapak Ibu dosennya seperti ini. Nah, ini baik, yang biru itu paling baik. Ini sesuai dengan pembahasan yang istilahnya dengan kriteria yang nanti ditentukan oleh sistem. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah SPADA. Sebenarnya SPADA itu hampir sama dengan SIP ya Bapak Ibu. Hampir sama, cuman tampilannya saja yang berbeda. Nah, kalau tadi untuk SIP sudah muncul nih, Bapak Ibu nanti kalau memilih mata kuliah yang akan diikuti tinggal memilih, ada menunya ya. Mata kuliah itu nanti tinggal dipilih menunya, tinggal dipilih saja. Itu ada pada saat dipilih untuk drop ya, menu drop down-nya nanti muncul, tinggal dipilih saja. Tapi kalau SPADA nanti akan ditampilkan secara berurutan untuk materi perkuliahannya. Nah, tinggal dipilih nanti mata kuliah mana yang akan dilakukan. Nah, ini contoh, ini tampilan SPADA seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau SIP berbeda, ya. Kalau SIP itu menggunakan menu drop down, nah kemudian kalau SPADA sudah ditampilkan seperti ini. Nah, ini kebetulan ini adalah mata kuliah di teknik elektro. Ini ada mata kuliah yang disajikan begitu pula dengan kelas-kelasnya. Nah, nanti mahasiswa tinggal memilih saja akan mengikuti perkuliahan mata kuliahnya apa, tinggal dipilih saja, diklik ya. Apa yang ada tampilan di layar monitor itu, kemudian dipilih, kemudian akan secara otomatis masuk ke dalam kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini kalau tampilan di SPADA, ya, kalau tadi kan kalau di SIP kan di menunya ada video conference ya. Kalau SPADA enggak Bapak Ibu. SPADA itu nanti mencantumkan linknya. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah memilih
mata kuliah yang dituju, kemudian di dalamnya situ nanti dilakukan apa? Apakah perkuliahannya online? Nanti akan dipilih menu perkuliahan online. Untuk menunya ini ya, nama menunya ini nanti tergantung dari dosen masing-masing yang memberi ya. Jadi nanti tidak harus perkuliahan online atau kelas online juga boleh, tergantung dari dosen memberi nama apa. Nah, ini. Nah, kemudian ini yang di atas ini biasanya dari dosen akan memberikan link grup WA jika nanti ada komunikasi yang dibutuhkan secara cepat. Nah, biasanya di awal itu dosen akan memberikan link grup WA sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Nah, ini jadi nanti yang ditunjuk sebagai komteng ya nanti harus bisa ya memberikan grup WA-nya ke dosen agar dosen bisa mencantumkan ke Sepada. Tapi kalau misalkan tidak diperlukan juga nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti pada saat, jadi ini untuk mahasiswa reguler, ya. Kebetulan ini saya yang ngajar, itu mahasiswa saya minta untuk membuat grup WA, kemudian linknya saya ambil, saya masukkan ke Sepada. Nah, kemudian mahasiswa nanti yang mau join grup WA tinggal buka Sepada terus klik linknya, otomatis dia langsung udah join ke grup tersebut. Nah, kemudian untuk perkuliahan kalau zaman dulu itu menggunakan daring ya. Nah, kemudian saya memberikan link untuk perkuliahan online. Baik Bapak Ibu, untuk materi yang saya berikan tadi, nah karena Bapak Ibu itu kan masih sebagai mahasiswa baru, ya. Jadi saya masukkan ke PUMA. Nah, ini. Bapak Ibu, untuk PPT yang sudah saya terangkan tadi, Bapak Ibu bisa mengunduh materinya, itu Bapak Ibu masuk ke dalam PUMA. Nah, di sini di atas itu ada tulisannya, ini bisa dicatat, puma.ugris.ac.id. Nah, ini saya berikan linknya ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa disimpan. Nah, puma.ugris.ac.id. Nah, ini Bapak Ibu bisa masuk ke website Puma. Nah, kemudian bisa memilih ke menu kegiatan, pelaksanaan kegiatan, ya. Pelaksanaan kegiatan, kemudian masuk ke menu unduh materi. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, Bapak Ibu bisa unduh materinya, baik dalam bentuk PPT yang sudah saya sampaikan, maupun dalam bentuk video. Nah, ini untuk contoh dari tampilan materinya, Bapak Ibu. Jadi ini yang atas ini adalah video tutorial, ya. Kemudian yang bawah itu adalah slide materi yang tadi saya berikan. Kemudian Bapak Ibu tinggal bisa pilih, di situ ada link untuk unduh file slide materi dari UPT Delta. Nah, ini Bapak Ibu tinggal unduh saja. Baik, saya kira cukup. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Nih, silakan. Silakan Bapak Ibu. Bisa dibantu ya kan, Mbak Jeling. Untuk dosen wali, saya jawab dulu ya. Untuk dosen wali, silakan Bapak Ibu nanti hubungi kaprodi masing-masing. Nah, saya tidak hafal untuk dosen walinya. Nah, nanti silakan untuk menghubungi kaprodi masing-masing untuk dosen walinya. Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan Pak. Nggih, izin bertanya Bapak. Saya Sanwasi, mahasiswa manajemen pendidikan kelas 1A Bapak. Nggih, tadi kemarin kita dapat jadwal dari Pak Imam yang di grup itu sudah ada program mata kuliahnya. Kemudian kita cek di KRS, tadi kita coba
ngisi, itu ternyata jadwal manajemen pendidikan itu di hari Rabu. Sedangkan jadwal yang kita terima itu hanya di hari Jumat dan Sabtu. Jadi, Bapak, dilanjut. Mohon arahannya bagaimana untuk jadwal ini. Karena di sini kita cek di KRS, alhamdulillah sedikit mudah untuk ngisinya karena memang sudah ada jadwalnya, kelas 1A, 1B, 1D, 1E, dan lain-lainnya. Dan mungkin ya tadi yang kita tanyakan, untuk jadwal manajemen pendidikan, itu yang di file yang kita terima itu di hari Jumat. Sedangkan yang di KRS online ini, untuk manajemen pendidikan di hari Rabu. Itu bagaimana Bapak? Mohon. Oke, baik. Jadi untuk penjadwalan ya, untuk penjadwalan itu sebetulnya kita menerima dari UPTTK itu menerima data dari Prodi. Jadi yang membuat jadwal itu yang lebih tahu itu dari Prodi ya. Jadi nanti kalau dari kami, dari sistem, ya Bapak nanti bisa sementara mengikuti jadwal sesuai dengan DISIA. Nah, namun saya harapkan nanti Bapak juga tetap konfirmasi dengan Prodi. Nah, Prodi masing-masing. Ini DISIA seperti ini, sedangkan jadwal yang kita terima dari TU, ya, TU itu seperti ini saya ikuti yang mana. Seharusnya yang update itu yang sesuai dengan DISIA, Bapak. Jadi nanti ini kebijakan dari Prodi masing-masing ya. Jadi nanti Bapak tetap konfirmasi dengan Prodi masing-masing, terutama ke Sekprodi. Monggo ada yang lain atau ada yang kurang Bapak? Monggo. Mohon maaf Pak Bambang. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya rekap melalui room chat. Dari yang pertama dari Ibu Triwinarti, cara ganti nama jika ada kesalahan penulisan, Mbak. Untuk kesalahan penulisan, Bapak Ibu, langsung saya jawab nih Mbak Jeli. Ya, kalau kesalahan penulisan, Bapak Ibu nanti bisa diedit biodata, Bapak Ibu. Ya, nanti bisa diganti saja. Terutama kalau yang pakai petik, ya petik itu memang kalau di sistem nanti ada kesulitan membaca, ya, itu nanti akan kita edit melalui sistem. Ya, nanti Bapak Ibu bisa kirimkan ke TU, TU atau kalau pengen cepat ya ke TU nanti atau ke Help Center, gitu. Nanti biar kalau ada yang kesulitan kesalahan penulisan nama siapa saja, NPM-nya berapa, nanti kalau dari TU kan bisa kolektif. Baik, ada lagi ini Bapak dari Ibu Nur Latifah. Punya saya tidak ada menu edit biodata, apa karena sudah lengkap? Begitu Bapak pertanyaannya. Harusnya ada ya Bu. Itu mungkin ada bug di sistemnya ya. Mungkin saya nanti bisa diberikan nama dan NPM-nya, nanti kita cek di sistemnya. Harusnya ada semua. Ya, mungkin ada bug di sistemnya. Ya. Selanjutnya ada yang raise hand Pak Bambang dari Pak Andi Sutomo, Manajemen Pendidikan. Silakan Pak Andi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Bambang Adi, saya mahasiswa Magister Pendidikan asal dari Kota Palembang. Terkait hal ini kan baru kemarin saya daftar tuh hari Sabtu Pak. Jadi saya lihat kayaknya teman-teman itu udah dapat NPM, ini saya juga udah chat sama Dr. Joko, itu diarahkan untuk pembayaran di hari Senin Pak. Saya minta untuk langkah dan mekanisme selanjutnya seperti apa Pak? Karena memang saya baru hari Sabtu daftar, kemudian Minggu hari ini saya dapat undangan untuk matrikulasi. Nah, mekanisme setelah itu apa? Karena memang gap jarak dari Palembang ke Semarang ini kan
jauh Pak. Jadi mekanismenya seperti apa, langkah-langkah yang harus saya tempuh apa. Kalau saya chat dari Dr. Joko tadi hanya diberikan link untuk pembayaran sama di hari Senin. Tapi yang lain tuh saya lihat kok udah dapat kelas, terus dapat NPM kayak gitu. Terima kasih Bapak. Mohon penjelasannya secara rinci Pak. Baik Pak Andi. Jadi gini nggih Pak. Kalau ini tidak hanya di Pasca nggih, semua mahasiswa yang mendaftar itu pada saat mendaftar itu kan nanti harus ada 2 pembayaran sebenarnya nggih. Yang pertama itu membayar biaya pendaftaran. Pada saat mahasiswa itu membayar biaya pendaftaran, dia baru dapat PIN. Nah, PIN untuk mendaftar sebagai mahasiswa, termasuk untuk tes, ya. Untuk tes, kemudian status diterima apa tidak. Nah itu. Kemudian setelah dinyatakan lulus, mahasiswa tersebut diminta untuk membayar angsuran. Nah ini angsuran pertama, itu ada rinciannya, ya. Kalau pasca saya kurang begitu tahu untuk rinciannya seperti apa, ya. Lebih tahu kan pasca. Ya. Nah, nanti setelah itu dilalui, nanti mahasiswa akan mendapatkan NIM dan KTM. Itu secara otomatis. Jadi kalau di reguler, Bapak Ibu, itu biasanya mahasiswa setelah melakukan daftar ulang, itu mahasiswa akan mendapatkan KTM, ijazah alma mater. Nah, kemudian kalau ada yang di teknik ya dapat jas laboratorium seperti itu. Jadi hak mahasiswa sudah diberikan. Nah itu nanti baru bisa jadi sebetulnya kalau sudah dapat NIM ya nanti secara otomatis sistem akan mengikuti gitu. Jadi nanti Pak Andi nanti kalau sudah diberikan link pembayaran segera saja dilakukan, kemudian kalau sudah Pak Andi nanti bisa konfirmasi bahwa agar segera bisa diproses, terutama untuk masuk ke dalam sistem SIMekarnya tadi. Jadi biasanya kalau sudah dilakukan verifikasi oleh keuangan kan otomatis NIM-nya sudah langsung muncul, langsung muncul nih Pak Andi nanti NIM-nya. Nah, cuman untuk sistemnya nanti kan akan mengikuti setelah dilakukan verifikasi. Nah, jadi nanti paling enggak dilakukan pembayaran dan mendapatkan NIM agar nanti bisa segera melaksanakan input KRS-nya. Itu Pak. Ya, silakan Pak. Mohon di unmute dulu Mbak. Pak Andi. Terima kasih Pak. Untuk PIN saya sudah dapat Pak karena sudah melakukan pendaftarannya. Artinya setelah itu saya harus melakukan rincian ya Pak ya, registrasi yang harus saya ini ya Pak ya. Sejauh ini Pak minta tolong Pak karena jarak ya Pak ya sekali lagi. Saya baru bisa komunikasi dengan pihak Ukris ini dengan Pak Joko Pak. Saya tahu Pak Joko ini kayaknya sibuk sekali. Saya minta UPT yang untuk pelayanan Pak, untuk pelayanan ataupun pihak PMB pasca sarjana mungkin. Jadi biar saya segera cepat gerak gitu Pak. Mengingat besok kan hari Senin, jadi kantor ataupun bank kan bisa dibuka. Terima kasih Bapak. Mohon untuk catatan untuk host, mohon konfirmasi ke saya. Terima kasih Bapak penjelasannya. Ini kebetulan yang ada di tempat saya ini kan Mbak Jelin. Mohon nanti Mbak untuk Pak Andi ini kasusnya Pak Andi nanti bisa segera ditindaklanjuti. Nanti bisa konfirmasi dengan TU nggih. Apakah nanti gunakan virtual account atau langsung ke transfer banknya? Nggih, Pak. Makasih Bapak. Pak. Sama-sama. Monggo silakan. Ada dari chat apa? Langsung yang raise hand, Mbak? Yang raise hand Bapak, Pak Dedi Hermawan. Yang chat sudah semua? Sudah, Bapak. Oke, nggih. Monggo Pak yang raise hand. Nanti dibatasi berapa pertanyaan Mbak? Apa sampai semua apa gimana? Sampai waktu selesai 14.30 Bapak. 14.30. Oke. Bapak Ibu yang sekarang online mungkin bisa mencoba untuk masuk ke SIMekar, silahkan nggih.
sambil mencoba nanti saya tidak memandu satu persatu ya, karena tadi karena keterbatasan waktu Bapak Ibu. Rencana ya juga kemarin tuh rencana mau kita coba untuk dipandu secara live gitu, tapi ternyata karena keterbatasan waktu Bapak Ibu nanti bisa coba di-download materinya dulu, terus nanti coba untuk login. Kalau ada kesulitan nanti silakan nanti disampaikan di chat atau bisa raise hand. Kalau misalnya melebihi waktu yang diberikan panitia, nanti bisa masuk ke helpdesk. Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak, silakan. Pak Bambang, izin bertanya Pak. Sudah mengakses Simekar, sudah mengakses beberapa menu di situ, termasuk SIA, SIP, dan SPADA. Alhamdulillah sudah bisa. Untuk edit biodata saya sudah menyelesaikan Pak. Yang ingin saya tanyakan di bagian input KRS itu Pak. Input KRS itu kan ada ruang, waktu, dan juga kuota peserta Pak. Dan kita kan sudah ditentukan kelasnya ya Pak. Ya misalkan saya kan kelas 1C manajemen pendidikan itu ternyata ada kuota 40. Apakah nanti kalau sudah memilih kelasnya itu apakah nggak bisa lagi Pak? Atau berarti nanti kita nggak bisa sekelas Pak? Kemudian juga di ruangnya itu kan sudah ditentukan gedung pascasarjana. Apakah nanti perkuliahan kita itu apakah cenderungnya itu apakah luring Pak? Kemudian di menu SIP itu ternyata juga memilih mata kuliah, berarti kan terintegrasi dengan SIA ini Pak. Kalau kita belum menginputkan KRS, belum bisa memilih mata kuliah di SIP, apakah seperti itu Pak? Kemudian berarti kapan terakhir untuk penginputan KRS ini Pak? Terima kasih Pak, hanya itu Pak pertanyaan dari saya Pak. Ya. Terima kasih Pak Bambang. Dengan Pak siapa tadi Pak? Dedi Pak, saya Pak, Dedi. Pak Dendi. Pak Dedi nggih? Nggih Pak. Baik Pak Dedi. Jadi kalau SIP dan SPADA itu memang harus terintegrasi ke SIA Pak. Jadi kalau di SIA itu dia muaranya di SIA nih. Jadi kalau dari SIA itu tidak ada, maka di SIP SPADA juga nggak ada. Nah ini. Terus kemudian mengenai luring dan daring, gitu. Ini kan terutama yang di luar kota, yang jaraknya jauh tadi di Palembang, bagaimana? Itu adalah kebijakan dari Prodi. Nah, karena kan untuk tadi yang disampaikan Pak Ngasbin tadi, jadi kalau di Negeri sendiri masih ada dua, nih, luring dan daring. Nah ini kebijakan dari Prodi masing-masing. Apakah nanti harus luring semua, nih, atau bisa dua-duanya? Nah, ini dari Prodi masing-masing, nih, nanti. Misalkan nanti bernegosiasi dengan dosen yang bersangkutan. Nah, tidak ke Sekprodi lagi, ya. Sekprodi kebanyakan tugas nanti. Langsung ke dosen yang bersangkutan. Jadi satu kelas itu nanti silahkan bernegosiasi dengan dosen yang bersangkutan. Karena dosen yang bersangkutan kan juga ada keterbatasan juga ya Pak. Dalam artian tenaganya juga kalau daring dan luring itu juga kesulitan karena membagi konsentrasinya itu juga lebih ekstra gitu ya. Itu jadi nanti silahkan nanti bernegosiasi. Kemudian untuk kelasnya Bapak, kelasnya kalau sudah ditentukan 40, kalau lewat dari 40 ya nanti Bapak harus ambil kelas lain. Jadi nggak bisa dipaksakan masuk ke situ. Kecuali dari Prodi mengambil kebijakan tinggal satu dan mungkin ada tempat, okelah dimasukkan 41. Nah, itu kebijakan yang lain. Cuman secara sistem kalau sudah terplot 40 ya kelebihannya akan mau tidak mau harus ke kelas lain gitu. Sehingga tadi saya sampaikan kalau bisa ya segera langsung diselesaikan, jangan sampai kita melakukan administrasi itu di akhir-akhir waktu. Kemudian untuk waktu input KRS-nya tadi disampaikan Pak Wisnu, coba nanti saya akan konfirmasi. Kalau di reguler itu biasanya 1-2 hari Bapak. Ya, 1-2 hari. Nah ini kalau pasca coba nanti saya akan konfirmasi ulang. Mudah-mudahan nanti ada kebijakan. Ya Pak Topik saya kira 1-2 hari itu ya cukup nih kalau ambil KRS ini. Tidak perlu sampai 1 minggu. Ya selama nanti masih bisa, mudah-mudahan kalau diupayakan kalau bisa ya sehari 2 hari sudah selesai. Nonton ya Pak.
Iya Pak, itu kan ini mohon maaf Pak Bambang, tadi kan seperti pertanyaan sebelumnya itu kan kami sudah diberikan jadwal itu Pak. Sudah diberikan jadwal dan di KRS itu belum sesuai. Nah itu kami bingungnya itu yang mana yang harus kita pilih di KRS itu Pak jadwalnya itu. Karena di KRS kan belum ada dosen pengampunya Pak di sini itu Pak. Mohon masanya Pak Bambang. Ya, ikuti di sistem Pak. Jadi sistem itu selalu update. Sistem itu selalu update karena dari Sekprodi itu juga akan dibatasi oleh sistem juga. Jadi mau nggak mau nanti jadwal itu akan segera di-fix-kan oleh Prodi. Ya. Jadi silakan Bapak ambil dulu jadwalnya, mata kuliahnya sesuai dengan ruangnya yang Bapak Ibu kehendaki. Ya, nanti kan masalah dosennya siapa, itu kan saya kira kalau pasca nggak ada masalah ya. Siapa dosennya ya saya kira nggak ada kendala ya. Masa pasca masih berlaku posisi menentukan prestasi kan enggak ya, saya kira enggak. Saya harapkan yang enggak ya pasca sudah bisa mandiri ya, saya kira gitu. Jadi tidak tergantung kelasnya, nanti teman saya kok sini ya saya sini ya, kalau bisa ya sudah bisa mandiri. Ngaten nggih Pak Didi. Terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Bambang karena waktu sudah harus mengakhiri sesi kali ini. Jadi untuk Bapak Ibu mahasiswa yang masih ada pertanyaan terkait dengan keuangan, angsuran, KRS, dan lain-lain, nanti bisa langsung menghubungi dari TU Pascasarjana, Pak Imam ataupun Pak Wisnu. Baik, untuk mengakhiri sesi kali ini dari Bapak Bambang Hadi, mohon untuk memberikan closing statement-nya, Bapak. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekarang ini kan sudah masanya era digital. Jadi Bapak Ibu nanti harus mau tidak mau harus mengikuti masa-masa kita sekarang berada di era transformasi ke arah digital. Jadi Bapak Ibu, sistem otomatis itu tidak sepenuhnya bisa mewakili kita semua. Jadi kadang kita membutuhkan cara-cara manual yang mungkin lebih bijak dibandingkan cara-cara mesin bekerja. Jadi Bapak Ibu, saya kira kita tidak perlu patah hati, tidak perlu bertakut, nih. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan ini mungkin masih awam dengan daring, dengan sistem, ya. Di UGRIS ini masih memiliki rasa tenggang rasa untuk bisa menjembatani Bapak Ibu tetap melakukan perkuliahan dengan baik. Ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu tetap konsisten untuk bisa belajar dengan baik, bersemangat terus, dan jangan sampai patah semangat karena masa depan Bapak Ibu sudah ada di depan mata. Oke, baik, saya kira itu dari saya, Mbak. Saya kembalikan ke Mbak Jenny. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ini luar biasa sekali, pertanyaannya juga cukup banyak kepada Bapak Ibu mahasiswa. Sampai saat ini masih tetap semangat. Baik, karena waktunya sudah mengharuskan sesi ini berakhir. Mohon untuk yang belum presensi, nanti silakan tetap presensi di link yang sudah di-share oleh panitia. Mohon maaf, saya kira sudah cukup. Saya dari moderator pada sesi kali ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini memberikan sesuatu yang berarti dan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kedepannya. Sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu mahasiswa Magister Pendidikan di Pascasarjana Universitas PGRI Semarang. Semoga perkuliahan dilaksanakan dengan baik untuk kedepannya. Dari saya, mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.